Hari ini kita membahas tentang menabung dan memilih waktu yang tepat. Ketika kamu mulai menabung dan mengumpulkan sumber daya, aturan sosial tidak lagi bisa mengikatmu. Untuk apa sebenarnya kita mencari uang? Jawaban yang paling sering saya dengar adalah untuk membeli sesuatu, untuk hidup seperti yang diinginkan. Hanya sedikit orang yang benar-benar mencari uang untuk menaikkan kelas sosial, karena memang itu sangat sulit. Dengan kata lain, ketika kita berkata ingin mencari uang, sebenarnya yang kita maksud adalah ingin berkonsumsi, ingin membeli barang, merasa dengan begitu hidup akan jadi lebih baik. Di internet, ada satu ungkapan, orang menabung melewati 3 rintangan, 10.000, 100.000, dan 300.000 yuan. Menabung 10.000 berarti bisa membeli ponsel terbaru dan terbaik. Nilai 10.000 ini seolah memang disiapkan untuk produk semacam itu. Menabung 100.000 berarti bisa membeli mobil. Bahkan dengan sedikit pinjaman, bisa dapat mobil yang tampak berkelas. Menabung 300.000, banyak orang mulai berpikir untuk membeli rumah dengan cicilan. Setiap kali mencapai angka tertentu, selalu ada produk yang menunggu kamu beli. Kini pinjaman online semakin besar dan mudah, jumlahnya juga makin banyak. Intinya, semua itu dibuat untuk menjebakmu, agar uangmu tidak pernah benar-benar tersisa. Karena kalau kamu tidak punya uang, kamu akan dipaksa hidup mengikuti aturan sosial. Sekarang ponsel tiap tahun ganti model, mobil tiap tahun ada versi baru, rumah pun sudah tidak stabil nilainya. Bahkan muncul konsep generasi baru hunian. Semua hal berubah jadi barang konsumsi cepat. Padahal penghasilan kita tidak sanggup mengikuti laju konsumsi itu. Ambil contoh, mobil seharga 300.000 yuan, baru dibeli, langsung turun harga. Apalagi mobil listrik, setelah beberapa tahun di pasar mobil bekas, nilainya jatuh drastis. Banyak orang bahkan tidak punya garasi, mobilnya harus diparkir di luar. Kena panas dan hujan, cepat rusak. Padahal, kebutuhannya juga tidak begitu besar. Ini artinya apa? Kamu menukar hasil kerja kerasmu menjadi cara baru untuk kehilangan uang lebih cepat, demi rasa bangga karena punya sesuatu yang orang lain belum punya. Untuk rumah, keadaannya bahkan lebih serius. Saat kamu merasa sulit mencari uang, pernahkah kamu sadar yang lebih gila lagi adalah betapa cepatnya uang itu hilang? Jujur saja, mungkin selama ini kamu bekerja keras, tapi hasilnya nihil. Sebenarnya, tujuan mencari uang hanya satu, kebebasan. Kebebasan berarti punya pilihan, bukan bisa membeli apapun yang kamu mau, tetapi bisa tidak melakukan hal yang tidak kamu mau. Hidup bebas, tidak terikat, mengendalikan keinginan, dan tidak jatuh ke dalam perangkap konsumsi. Begitu kamu mulai menabung dan membangun sumber daya, masyarakat tidak lagi bisa memaksamu hidup dengan caranya. Dari sisi lain, punya 10.000 di tangan, berarti kamu punya kemampuan dasar untuk darurat. Saat ada masalah mendesak, kamu tidak perlu meminjam ke orang atau bank, tidak terjebak dalam lingkaran utang dan budi. Punya 100.000, berarti kalaupun kamu kehilangan pekerjaan, kamu masih bisa bertahan. Punya waktu untuk mencoba jalur lain, menghadapi sakit ringan, mengembangkan diri, atau menambah hobi yang memperkaya hidup. Punya 300.000, berarti hidupmu sudah cukup stabil. Selama tidak ada masalah besar, tidak ada yang bisa mengganggu ritme hidupmu. Tidak ada yang bisa memaksamu menjalani hidup yang tidak kamu mau. Punya 500.000, 1 juta, atau lebih, baru kamu bisa membiarkan uang bekerja untukmu. Inilah terobosan terbesar dalam hidup. Kamu tidak lagi terikat pada satu pekerjaan, satu kota, atau satu orang. Bahkan waktu pun bisa kamu ambil kembali. Jangan remehkan hal ini, karena begitu kamu sampai di titik itu, hampir semua konflik hidupmu akan lenyap. Kalau kamu bisa menurunkan keinginan hidup dari bunga atau hasil investasi, bisa dibilang kamu sudah keluar dari lingkaran sosial umum, di luar 3 dunia dan 5 elemen, kata pepatah Tiongkok. Uang punya kekuatannya sendiri. Ketika mencapai jumlah tertentu, ia mengalami perubahan kualitas. Uang tidak harus dibelanjakan untuk bernilai. Kadang memilikinya justru jauh lebih berarti. Banyak orang bilang harus punya puluhan juta baru bisa bebas finansial. Tapi pikirkan, bagi orang biasa, puluhan juta itu hampir mustahil. Kalau kamu memang bisa dapat uang sebanyak itu, kamu sudah bukan orang biasa lagi. Trik dan jebakan di luar sana dibuat khusus untuk menipu orang biasa, untuk menahan mereka agar tidak naik kelas sebagai orang biasa. Kalau kamu bisa melewati phase-phase paling sulit ini, kehidupan dan cara pandangmu akan berubah total.
Menabung adalah proses menyeluruh. Uang hanyalah salah satunya. Yang lebih penting adalah akumulasi keunggulan hidup. Ada sekelompok orang yang hidupnya paling sulit, terjebak dalam konsumerisme. Gajinya kecil karena pekerjaannya tidak punya daya saing, tidak punya keahlian, dan sering gonta-ganti pekerjaan bahkan karier. Bukan karena naik pangkat, tapi karena tidak tahan. Orang seperti ini tidak punya kemampuan inti, tidak punya keunggulan, hanya bisa melakukan pekerjaan yang semua orang bisa lakukan, mudah, tanpa keahlian, dan gajinya rendah. Kondisi ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar tidak bisa menabung. Sementara orang yang bisa cepat menabung biasanya ahli di bidangnya. Mereka mendalami satu area dengan serius dan jadi berpenghasilan tinggi. Sebagian besar orang tidak bisa menabung karena memang penghasilannya terlalu kecil. Setelah kebutuhan pokok, tidak banyak yang tersisa. Dan sedikit uang itu pun habis karena godaan konsumsi. Jadi, akumulasi harus dimulai dari profesi dan keahlian. Kumpulkan pengalaman, tingkatkan kemampuan. Jadilah orang yang sulit digantikan. Jangan mudah ganti bidang atau posisi. Kalau sudah menemukan jalur yang tepat, lakukan sampai tuntas. Begitu penghasilan meningkat dan pengeluaran tetap. Menabung baru jadi. Berarti, itulah dasar dari akumulasi kekayaan. Bagi orang biasa, hal ini sangat penting. Hidup adalah tentang akumulasi di setiap aspek, dan mereka yang sukses adalah yang pandai mengumpulkan keunggulan. Akumulasi adalah cara terbaik melawan berlalunya waktu. Kita tidak bisa menahan usia, tapi kita bisa menahan nilainya lewat apa yang kita kumpulkan. Namun, justru kemampuan ini yang tidak disukai sistem sosial. Karena begitu kamu punya cukup, kamu tidak mudah lagi dikendalikan, dan itulah hal yang paling bertentangan dengan sifat manusia. Tapi justru karena melawan sifat alami itulah hal itu penting. Karena dunia bisnis selalu bermain dengan nafsu manusia. Jika kamu bisa melawan arus itu, maka sistem itu tidak bisa lagi mengendalikanmu. Mereka yang disebut segelintir orang sukses adalah mereka yang berani melakukan hal yang sulit tapi benar, yang berani hidup berbeda dari kebanyakan orang. Sulit, tapi itu satu-satunya jalan yang benar untuk dirimu sendiri. Dari hidup yang dikendalikan aturan, menuju hidup yang kamu kendalikan sendiri. Mungkin yang kamu butuhkan hanyalah sedikit cara berpikir yang benar, dan pemikiran tentang kebebasan finansial bisa jadi kunci melewati batas itu. Saya adalah Gudao Yehua. Terima kasih sudah menonton.